Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saat berpuasa kita tidak hanya dituntut untuk menahan haus dan lapar, tapi juga mengajarkan agar dapat menahan diri dari hawa nafsu, baik terhadap harta, kebutuhan biologis, ataupun kekuasaan. Jika kita mampu menahan diri dan mampu menahan hawa nafsu tersebut, maka ini dapat membentuk pribadi menjadi lebih sabar dan peka terhadap kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita. Menahan nafsu untuk tidak makan dan minum, memberikan sesuatu yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan orang lain adalah salah satu bentuk menahan diri, sekaligus menumbuhkan kepekaan sosial. Sebagai wujud dari transformasi sosial, selain itu, puasa Ramadan juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim dan mukmin, tanpa memandang status sosialnya, miskin atau kaya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi yang menyandang status miskin untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, sepanjang ia memenuhi syarat wajib puasa. Jadi, dengan berpuasa, seorang hamba diharapkan mampu mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sekaligus menuntut hamba menjadi pribadi yang sabar, karena puasa menuntut kesabaran. Cara mengendalikan nafsu yang paling efektif dan ampuh ialah dengan berpuasa, di samping dengan melakukan zikir, sholat, sedekah, dan sebagainya. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu berarti dapat memenangkan jihad al-akbar atau jihad yang lebih besar. Hawa nafsu ini yang menjadi indikator apakah seseorang ini baik ataukah jahat, atau bisa juga menjadi ukuran menilai seseorang secara penampilan atau hakikat membela yang benar, ataukah secara penampilan atau hakikat membela yang salah. Hawa nafsu memiliki banyak kategori, namun di antara nafsu yang paling berisiko adalah nafsu syahwat kepada lawan jenis. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan. Hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Ayat ini menjelaskan ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang, atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya. Itulah kesenangan. Hidup di dunia yang bersifat sementara dan akan hilang cepat atau lambat. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga, dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Lalu, ibadah puasa Ramadan mengharuskan umat Islam untuk menahan hawa nafsu. Hal ini merupakan salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh agar umatnya menahan hawa nafsu. Setan akan selalu membisikkan ke dalam hati manusia. Bahkan kebaikan dan ibadah bisa juga dipengaruhi oleh hawa nafsu. Misalkan saja ketika sedekah, sholat, dan melakukan kebaikan, ternyata motivasinya ialah hawa nafsu agar mendapatkan pujian atau sanjungan.
Contoh lainnya ialah menuntut ilmu, menghadiri pengajian, mengikuti majelis dakwah, ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena hawa nafsu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.